Namaku Yuli, tapi orang-orang lebih sering memanggilku Miss Yuli. Awalnya itu cuma panggilan lucu dari teman-teman kantor karena aku suka memakai blazer rapi dan jalan cepat seperti mengejar rapat terus. Lama-lama malah jadi nama yang selalu melekat. Usiaku 40 tahun, dan hidupku cukup stabil. Aku sudah punya perusahaan konsultan kecil yang kubangun dari nol. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatku bangga setiap kali masuk ruang meeting dengan klien-klien yang dulu pernah meremehkanku. Hidupku sebenarnya tenang. Rutinitasku sederhana. Bangun, olahraga sedikit, sarapan roti dan kopi, lalu kerja seharian. Kadang malam aku makan di luar bersama teman-teman. Kadang aku pulang dan menonton film sambil rebahan. Semua biasa saja. Sampai hari itu, hari aku pertama kali bertemu Ardian, pria yang tanpa sengaja mengubah hidupku. Pertemuan itu terjadi di sebuah seminar investasi. Aku datang sebagai pembicara tamu, sementara dia hadir sebagai pembicara utama. Aku tahu dia orang besar di dunia saham. Semua orang di ruangan itu tahu. Bahkan sebelum acara dimulai, peserta seminar sudah ribut membicarakan reputasinya. Aku ingat betul, waktu itu aku lagi sibuk memeriksa slide materi di laptop. Tiba-tiba ada seseorang berdiri di sebelahku dan berkata, "Sepertinya kamu lebih siap daripada aku." Aku menoleh, dan ternyata itu Ardian. Aku sempat kaget. Aku pikir dia tipe pria yang serius dan dingin karena posisinya yang sangat tinggi. Ternyata dia ramah dan suka tersenyum. Percakapan kami mengalir begitu saja. Tidak ada yang berlebihan. Kami hanya bicara soal pekerjaan, strategi bisnis, dan tren keuangan yang sedang naik. Di tengah ngobrol itu, dia sempat mengambil gelas air dan tanpa sengaja jarinya menyentuh tanganku. Sentuhan ringan, tapi cukup membuatku berhenti bicara 1 detik. Dia cepat menarik tangannya dan tertawa kecil. Aku ikut tersenyum canggung. Bukan momen romantis berlebihan, tapi entah kenapa aku mengingatnya. Acara seminar selesai dengan lancar. Setelah itu, panitia mengajak semua pembicara makan malam bersama. Aku awalnya ingin pulang karena sudah lelah, tapi Ardian sempat berkata, "Ayo ikut. Kita kan jarang ketemu orang yang pemikirannya mirip." Akhirnya aku ikut. Di meja makan, kami duduk bersebelahan. Kami ngobrol banyak hal, mulai dari kerjaan sampai kebiasaan lucu sehari-hari. Sesekali kami tertawa bareng, dan beberapa kali dia menatapku lebih lama dari biasanya. Aku sempat merasa kikuk, tapi tidak sampai membuat suasana aneh. Ketika malam semakin larut dan kami hendak pulang, dia mengantar aku sampai ke pintu restoran. Kami tidak melakukan apa-apa selain saling tersenyum. Tidak ada adegan yang aneh-aneh. Tidak ada hal yang terlalu romantis. Tapi rasanya beda. Dalam perjalanan pulang, aku memandangi lampu kota dari jendela mobil sambil memikirkan satu hal yang sederhana. Kayaknya hidupku bakal berubah. Dan ternyata benar. Hidupku berubah total setelah malam itu. Hidupku berubah total setelah malam itu. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil yang tidak pernah aku sangka. Besok paginya, saat aku baru sampai kantor dan menyalakan laptop, ada satu email masuk dari Ardian. Judulnya sederhana, "Terima kasih untuk obrolannya, Miss Yuli." Awalnya aku pikir hanya basa-basi. Tapi setelah kubuka, isinya cukup panjang. Dia bilang dia menikmati diskusi kami semalam, dan kalau suatu hari aku ada waktu, dia ingin mengajak aku berdiskusi lebih santai sambil minum kopi. Aku tersenyum kecil. Gaya menulisnya rapi tapi santai. Tidak berlebihan. Tidak menggoda. Lebih seperti seseorang yang benar-benar ingin mengenal orang lain karena merasa cocok secara pemikiran. Aku membalas email itu dengan singkat. "Terima kasih juga. Boleh? Kapan-kapan kita ketemu lagi." Kupikir selesai. Tapi enggak. 2 jam kemudian dia membalas lagi dan menawarkan hari. Akhirnya kami janjian ketemu minggu berikutnya. Selama beberapa hari itu, aku kembali fokus pada pekerjaan. Kantorku sedang mengerjakan proyek baru untuk klien asing, dan jadwal meeting cukup padat. Tapi di sela-sela kesibukan itu, aku mendapati diriku beberapa kali memikirkan rencana ngopi dengan Ardian. Hari yang kami janji tiba. Kami bertemu di sebuah kafe tenang di sudut kota. Ketika aku datang, dia sudah duduk di meja pojok sambil memainkan sendok kecil di tangannya. "Maaf, aku datang agak cepat," katanya sambil tersenyum.
Tidak apa-apa, aku juga baru sampai, jawabku. Kami ngobrol tanpa jeda. Mulai dari pekerjaan, kebiasaan waktu kecil, pandangan soal keluarga, sampai hal-hal sederhana seperti minuman favorit. Sesekali dia mencondongkan badannya untuk mendengar lebih jelas. Dan kami sempat tertawa saat gelasnya hampir jatuh karena dia terlalu antusias. Di luar dugaan, obrolan kami makin nyaman. Ada beberapa momen di mana aku merasa hubungan kami bergerak sedikit lebih dekat. Seperti saat dia tanpa sadar menyentuh punggung tanganku saat memutar gelasnya. Tapi sebelum suasananya mengarah ke sesuatu yang lebih, aku mengalihkan pembicaraan ke topik kerjaan. Dan semuanya kembali aman. Waktu berjalan cepat, dan tiba-tiba kafe sudah mau tutup. Saat kami berdiri untuk keluar, dia menatapku dan berkata, "Aku senang bisa ketemu kamu lagi." Ucapannya sederhana, tapi nadanya tulus. Aku mengangguk pelan. Aku juga. Saat kami berjalan keluar, angin malam terasa sejuk. Dia sempat menahan pintu untukku. Lalu tanpa berpikir panjang, dia menepuk bahuku pelan. Hanya sekejap, tapi cukup membuatku merasa dihargai. Kami berpisah di depan kafe, saling mengangguk sambil tersenyum. Dalam perjalanan pulang, aku kembali memandang lampu kota dari jendela mobil. Sama seperti kemarin. Tapi kali ini bukan hanya perasaan berubah. Aku mulai sadar, hatiku pun ikut berubah. Aku mulai sadar, hatiku pun ikut berubah. Perasaan itu semakin jelas beberapa hari setelah pertemuan kami di kafe. Ardian mulai sering menghubungiku. Tidak intens yang berlebihan, tapi cukup untuk membuatku tersenyum setiap kali melihat namanya muncul di layar ponsel. Kami chat tentang hal-hal sederhana. Makan siang apa? Lagi kerja di mana? Atau sekadar bertukar cerita lucu. Ketika aku sedang sibuk, dia tidak pernah memaksa. Dia hanya bilang, "Fokus kerja dulu, nanti kalau sempat cerita lagi." Cara dia menghargai waktuku membuat aku merasa nyaman. Satu sore, setelah jam kantor selesai, dia mengajakku makan malam. Aku sempat ragu. Rasanya hubungan kami semakin dekat, tapi aku tidak ingin salah langkah. Namun akhirnya aku setuju. Kami bertemu di restoran yang suasananya tenang, tidak terlalu ramai. Ketika aku sampai, Ardian berdiri dari kursinya dan menyambutku dengan senyum lebar. "Kamu capek kerja? Kalau capek, kita cari makanan yang ringan saja," katanya. Aku hanya tertawa kecil dan menggeleng. Obrolan kami malam itu lebih hangat dari sebelumnya. Dia mulai bercerita tentang keluarganya, terutama putrinya yang baru masuk kuliah. Aku dengarkan dengan serius, dan semakin aku tahu tentang hidupnya, semakin aku merasa dia orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Ada satu momen ketika dia tiba-tiba terdiam, lalu menatapku lama. Aku langsung merasa kikuk. "Ada apa?" tanyaku. Dia menggeleng sambil tersenyum kecil. "Nggak apa-apa. Aku cuma senang bisa ngobrol sama kamu." Aku menunduk sedikit, mencoba menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba menghangat. Suasana sempat terlalu hening, jadi aku buru-buru mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Beberapa menit kemudian, pelayan datang membawakan makanan, dan suasananya kembali normal. Setelah selesai makan, kami keluar restoran dan berjalan menuju parkiran. Udara malam terasa nyaman. Tiba-tiba Ardian berjalan sedikit lebih dekat dan menepuk pundakku pelan, seperti kebiasaannya. Kali ini aku tidak menjauh. Kami bahkan sempat tertawa ketika dia hampir tersandung trotoar. Ketika kami sampai di depan mobilku, dia berhenti dan berkata, "Aku harap kita bisa sering ketemu. Kamu bikin aku merasa lebih ringan." Ucapannya tidak berlebihan, tapi jujur. Aku mengangguk pelan. Aku juga merasa begitu. Dia tersenyum dan membuka pintu mobilku. Sebelum aku masuk, dia sempat memegang tanganku sebentar. Singkat, sopan, tidak berlebihan. Lalu dia melepasnya dengan cepat seolah sadar itu terlalu dekat. Kami sama-sama tertawa canggung. Dan aku langsung masuk ke mobil karena jantungku berdebar tidak jelas. Saat aku mengemudi pulang, aku sadar satu hal besar. Hubungan kami sudah bukan sekadar teman diskusi biasa. Hubungan itu mulai bergerak ke arah yang lebih serius. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku merasa siap.
Siap. Sayangnya, kesiapan itu langsung diuji beberapa minggu kemudian. Semua berawal dari satu kejadian yang kelihatannya sepele, tapi ternyata membawa masalah besar ke hidupku. Waktu itu aku dan Ardian baru saja resmi berpacaran. Tidak ada pengumuman besar. Kami hanya saling sepakat untuk menjalani hubungan dengan tenang. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Sampai suatu hari, aku datang ke kantornya untuk mengantarkan dokumen yang berkaitan dengan proyek kolaborasi antara perusahaanku dan tim manajemennya. Tidak ada yang aneh. Aku sudah sering bekerja sama dengan perusahaannya sebelum kami menjalin hubungan. Namun saat aku masuk ke lobi kantor, beberapa karyawan mulai memperhatikan aku dengan cara yang berbeda. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatap curiga. Dan ada satu perempuan yang jelas-jelas memandangku dari ujung rambut sampai kaki dengan ekspresi tidak suka. Aku menunggu di ruang tamu sampai sekretaris Ardian datang. Wajahnya terlihat canggung. Miss Yuli, maaf, saya minta tolong ikut saya ke ruang meeting dulu, ya. Aku mengangguk tanpa curiga. Begitu pintu ruang meeting tertutup, sekretaris itu mendesah pelan dan berkata, Miss, saya perlu bilang sesuatu. Beberapa orang di kantor mulai ngomong macam-macam. Mereka bilang Anda dekat dengan Pak Ardian, demi keuntungan perusahaan Anda. Aku terdiam. Apa maksudnya? Dia tampak sungkan. Ada yang bilang, Anda memanfaatkan hubungan pribadi untuk mendapatkan proyek. Aku kaget. Tapi proyek ini bahkan sudah direncanakan sejak sebelum kami dekat. Betul, Miss. Saya tahu itu. Tapi gosip di kantor kadang tidak masuk akal. Aku menarik napas dalam. Rasanya tidak nyaman sekali. Dalam hitungan menit, reputasiku yang aku bangun bertahun-tahun bisa rusak hanya karena omongan tidak berdasar. Saat aku masih mencoba memahami situasinya, pintu terbuka dan Ardian masuk. Dari raut wajahnya, aku langsung tahu dia sudah mendengar sesuatu. Dia menutup pintu dan duduk di sampingku. Aku minta maaf. Yul. Ada seseorang yang melapor padaku tadi. Melapor apa? Tanyaku, walaupun aku sudah bisa menebak. Katanya kamu cuma mau dekat denganku karena proyek perusahaan. Mereka bilang kamu memanfaatkan hubungan ini. Kalimat itu seperti menamparku. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Kamu percaya omongan itu? Ardian langsung menggeleng. Enggak. Sama sekali enggak. Tapi gosip ini sudah menyebar. Bahkan ada yang mengirim laporan anonim ke Dewan Direksi. Aku memejamkan mata. Ini bukan sekadar rumor iseng. Ini bisa menghancurkan kredibilitasku sebagai profesional. Dan yang lebih buruk, orang bisa menganggap aku mendekati Ardian demi uang. Aku tidak pernah bermain kotor seperti itu. Aku akan tangani, kata Ardian. Tapi, kamu harus tahu, keluargaku juga mungkin dengar soal ini. Dan mereka biasanya cepat menilai. Aku menatapnya lama. Jadi ini baru awalnya. Ardian mengangguk dengan wajah berat. Iya. Dan aku takut ini akan menyulitkan kamu. Saat aku berjalan keluar kantor hari itu, perasaanku campur aduk. Aku tidak pernah menyangka hubungan yang membuatku bahagia sekarang mulai membawa masalah. Ini baru awalnya. Tapi aku bisa merasakan, akan ada masa sulit yang harus aku hadapi. Akan ada masa sulit yang harus aku hadapi. Dan rasa itu benar-benar terasa saat aku sampai rumah malam itu. Aku duduk lama di sofa, memikirkan semuanya. Aku sadar satu hal. Kalau aku diam saja, gosip itu akan semakin liar. Kalau aku membiarkan orang menuduhku macam-macam tanpa bukti, reputasiku bisa hancur. Karierku bisa runtuh hanya karena omongan orang yang iri atau tidak suka melihat aku dekat dengan Ardian. Jadi malam itu, aku menetapkan tujuan, membersihkan namaku dan membuktikan bahwa aku tidak memanfaatkan hubungan ini. Besok paginya, aku langsung mengumpulkan semua dokumen terkait proyek yang sedang berjalan. Proposal, timeline, bukti komunikasi, semuanya. Aku ingin memastikan semuanya transparan. Aku juga menghubungi klien dari pihak luar untuk meminta mereka siap memberikan pernyataan kalau sewaktu-waktu diperlukan. Di tengah kesibukan itu, Ardian beberapa kali menelpon. Yul, kamu di rumah? Aku bisa ke sana kalau kamu butuh ditemani. Aku menggeleng walau dia tidak bisa melihat. Aku baik-baik saja. Aku cuma
ingin fokus bereskan semua ini. Jangan terlalu tegang, katanya. Aku di pihak kamu. Aku mengucapkan terima kasih, tapi hatiku tetap berat. Bukan karena aku ragu pada Ardian, tapi karena aku tahu masalah ini bukan hanya soal kantor. Ini menyangkut hidupku. Siang harinya, aku datang ke kantor Ardian lagi, kali ini membawa dokumen-dokumen pendukung. Aku bertemu dengan bagian manajemen yang menangani proyek tersebut. Mereka cukup kaget melihat aku datang dengan rapi dan penuh data. Saya cuma ingin memastikan semuanya jelas, kataku. Sebelum gosip makin menjadi-jadi. Beberapa orang yang tadinya ragu mulai melihatku berbeda. Namun masalahnya bukan hanya dari kantor. Gosip ternyata sudah sampai keluar. Ada pesan-pesan anonim di email perusahaanku. Ada komentar menyindir di media sosial yang tidak jelas sumbernya. Saat malam tiba, aku benar-benar merasa lelah. Ardian tiba-tiba datang ke kantorku. Dia muncul tanpa pemberitahuan, membawa 2 gelas minuman hangat. Kamu butuh ini, katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Hari ini, berat banget. Tanpa berkata apa-apa, dia duduk di sampingku. Dalam beberapa menit, suasana ruangan jadi lebih tenang. Dia sempat menepuk punggung tanganku pelan, singkat dan sopan, seolah ingin bilang aku tidak sendiri. Aku membiarkan gesture itu karena aku memang butuh dukungan. Aku akan bantu kamu, ucapnya. Tapi kamu juga harus jaga dirimu. Jangan biarkan gosip bikin kamu berubah. Aku menarik napas panjang. Aku nggak akan mundur. Aku punya standar kerja. Aku tahu aku profesional. Aku tidak mau kalah sama cerita yang dibuat-buat. Ardian tersenyum bangga. Itu Yuli yang aku kenal. Malam itu, kami pulang hampir bersamaan. Di parkiran, sebelum masuk ke mobil, Ardian sempat memelukku sebentar. Hangat, tapi tetap sopan. Tidak ada berlebihan. Dan anehnya, itu cukup membuatku merasa kuat lagi. Tapi yang belum aku tahu adalah, konflik ini baru permulaan. Ada masalah lain yang jauh lebih besar menunggu di depan. Konflik ini baru permulaan. Ada masalah lain yang jauh lebih besar menunggu di depan. Dan masalah itu muncul beberapa hari kemudian, tepat saat aku pikir keadaan mulai stabil. Pagi itu, Ardian menelpon dengan suara yang berbeda dari biasanya. Nada bicaranya lebih berat, seperti sedang menahan sesuatu. Yul, kamu ada waktu buat makan siang? Ada hal penting yang harus kita omongin. Aku langsung merasa tidak enak. Ada apa, Di? Dia terdiam sebentar sebelum menjawab, keluargaku tahu tentang gosip kantor. Aku berhenti bergerak. Terus? Mereka ingin ketemu kamu. Aku terdiam cukup lama hingga Ardian memanggil namaku. Yul, kamu dengar? Iya, aku dengar. Tapi jujur saja, hatiku langsung turun. Kami akhirnya sepakat bertemu di restoran yang cukup tenang. Ketika aku datang, Ardian sudah duduk bersama 3 orang. Adiknya, kakaknya, dan salah satu anggota keluarga yang kelihatannya cukup vokal. Wanita berusia 50-an yang kutebak sebagai kakak sepupunya. Ardian berdiri dan menyambutku duluan. Dia memegang tanganku sebentar untuk menenangkanku, lalu melepaskannya sebelum situasi jadi canggung. Aku kenalkan, ini keluargaku, katanya. Aku tersenyum sopan dan mengangguk. Tapi tidak ada balasan hangat. Hanya tatapan menilai dari ujung rambut sampai tumit. Kami duduk, dan suasana langsung tegang. Orang pertama yang bicara adalah wanita berusia 50-an itu. Miss Yuli, kami sudah dengar kabar tentang kamu. Tentang gosip-gosip itu. Nada suaranya tidak menyerang, tapi dingin. Tidak menyenangkan. Aku mengangguk pelan. Saya juga dengar. Dan semua tidak benar. Dia menyilangkan tangan. Kami hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak mendekati Ardian karena posisi atau uangnya. Ardian langsung memotong. Mereka salah paham. Aku sudah bilang. Wanita itu menatapnya tajam. Kami hanya menjaga kamu. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. Saya punya karir sendiri. Saya tidak butuh mengambil keuntungan dari hubungan ini. Adik Ardian ikut menyela, tapi kenapa gosip itu begitu cepat menyebar?
Biasanya tidak akan sebesar ini kalau tidak ada yang janggal. Aku baru mau menjawab ketika kakaknya tiba-tiba mengeluarkan kalimat yang membuatku benar-benar kaget. Maaf kalau ini blak-blakan, tapi perusahaan kamu kan dapat proyek dari perusahaan Ardian. Jadi wajar kalau orang melihatnya aneh. Aku mengerjap pelan. Rasanya seperti ditampar 2 kali. Ardian mengangkat suaranya sedikit. Itu proyek yang sudah direncanakan sebelum kami dekat. Aku menghela napas dan berkata dengan tenang, saya tidak keberatan menjelaskan semuanya. Tapi saya tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Wanita usia 50-an itu mencondongkan badan. Kami tidak mau Ardian terluka. Dia pernah percaya sama orang yang salah sebelumnya. Kalimat itu seperti kode keras. Mereka tidak percaya padaku. Pertemuan itu berjalan lama, tapi tidak ada hasil jelas. Suasananya kaku, penuh asumsi, dan aku merasa seperti berada di ruang sidang. Begitu selesai, aku dan Ardian keluar restoran berdua. Dia langsung memegang pundakku pelan. Maaf, Yul. Aku nggak nyangka mereka bakal sekeras itu. Aku menarik napas panjang. Gak apa-apa. Aku cuma kaget aja. Ardian menatapku lama. Kamu yakin kuat jalanin ini? Aku yakin, jawabku. Walau jujur, aku sedikit goyah. Saat aku masuk ke mobil, kepalaku penuh pertanyaan. Aku sudah siap menghadapi gosip kantor. Tapi, menghadapi keluarganya, itu jauh lebih sulit dari yang aku bayangkan. Dan aku belum tahu, setelah ini ada kejadian lain yang bikin semuanya makin rumit. Suca cuma bisa berdiri diam, sementara pikirannya penuh tanda tanya. Ia mencoba memahami satu persatu detail yang Lila ceritakan barusan tentang kemungkinan dirinya harus pindah kota untuk pekerjaan barunya. Aku masih bingung. Lil, kamu beneran harus pindah? Tanya Suca pelan. Lila mengangguk pelan sambil menatap lantai. Iya, kemungkinan besar. Tapi aku belum jawab apa-apa ke kantor. Makanya aku cerita dulu ke kamu. Suca merasa dadanya ketat. Selama ini mereka memang belum pacaran resmi, tapi hubungan mereka jelas nggak biasa. Mereka dekat, sering bareng, sering pegangan tangan, bahkan pelukan sudah jadi hal yang wajar. Dan sekarang tiba-tiba ada hal besar yang bisa bikin semua itu berubah. Aku nggak mau kehilangan kamu, kata Suca tanpa mikir panjang. Lila terdiam sejenak, lalu mendekat dan memegang tangan Suca. Makanya aku cerita dulu. Aku nggak mau ambil keputusan tanpa kamu tahu. Sentuhan tangan Lila bikin pikiran Suca makin campur aduk. Dia tahu keputusan ini bukan buat sehari 2 hari. Kalau Lila pindah, mereka bakal jauh. Kalau Lila nolak, mungkin karirnya mandek. Terus kamu mau aku gimana? Tanya Suca akhirnya. Aku butuh kamu, ada di proses aku milih, jawab Lila. Tapi aku juga mau tahu. Suca, kamu mau melangkah sejauh apa sama aku? Pertanyaan itu seperti langsung mengunci mulut Suca. Selama ini mereka nyaman, dekat, dan saling perhatian. Tapi mereka nggak pernah benar-benar ngomong soal hubungan. Lila memeluknya pelan. Aku nggak maksa jawaban sekarang. Tapi aku mau kejelasan. Suca membalas pelukan itu erat. Walaupun hangat, tapi ada tekanan besar yang ikut menempel. Sore itu mereka duduk berdua di bangku taman dekat kampus. Suca memikirkan banyak hal. Kuliah, keluarganya, masa depan, dan perasaannya ke Lila. Tujuan baru dalam hidupnya muncul dengan jelas. Memastikan hubungan mereka punya arah yang kuat, apapun yang akan terjadi nanti. Tapi rintangannya juga langsung kelihatan. Dia takut salah ambil langkah. Dia belum tahu apa Lila berharap mereka resmi pacaran atau sesuatu yang lebih serius. Dia takut kalau dia nggak cukup siap, Lila bakal merasa tidak dianggap. Aku janji, Lil, aku bakal mikirin ini serius, kata Suca akhirnya. Lila tersenyum kecil. Itu aja sudah cukup buat sekarang. Mereka kembali pegangan tangan sampai matahari mulai turun. Rasanya hangat, tapi juga berat. Suca tahu keputusan ini bakal nentuin langkah mereka selanjutnya. Dan malam itu, sebelum pulang, Lila bilang pelan, besok, ayo ngobrol lagi. Aku nggak mau kita nunda terlalu lama. Suca mengangguk, walaupun hatinya belum tenang sama sekali.
Suca mengangguk. Walaupun hatinya belum tenang sama sekali. Sepulang dari rumah Lila, ia langsung tiduran di kamar sambil terus mikir. Besok mereka janji ngobrol lagi. Tapi kepalanya sudah penuh kemungkinan buruk. Bukan cuma soal ayah Lila yang tidak suka mereka dekat. Sekarang Lila bisa pindah kota dalam waktu dekat. Dan Suca belum kasih jawaban tegas soal hubungan mereka. Paginya, Lila chat. Suca, bisa ketemu di kafe jam 11? Aku mau cerita satu hal lagi. Kalimat itu bikin perut Suca langsung dingin. Satu hal lagi. Biasanya kalau seseorang bilang gitu, itu bukan kabar bagus. Saat mereka ketemu di kafe, Lila terlihat gelisah. Tangannya meremas ujung lengan sweaternya, tanda dia mikirin sesuatu berat. Ada apa? Tanya Suca pelan. Lila menarik napas panjang. Aku barusan dapat info tambahan dari kantor. Kalau aku nerima penempatan itu, aku harus pindah minggu depan. Suca langsung terdiam. Minggu depan. Bukan sebulan lagi, bukan beberapa minggu lagi. Minggu depan. Itu bukan lagi tekanan. Itu seperti semua waktu yang mereka punya tiba-tiba dipotong drastis. Aku tahu ini berat, kata Lila pelan. Makanya aku butuh jawaban kamu. Kita mau melangkah kemana? Suca meraih tangan Lila dan menggenggamnya. Aku sayang kamu. Lil, beneran. Tapi aku takut bikin keputusan yang salah kalau semuanya secepat ini. Lila hanya menatapnya lama, seolah menunggu sesuatu yang lebih jelas. Tiba-tiba seseorang mendekat. Suca mengangkat kepala. Ayah Lila. Wajahnya serius. Tidak marah, tapi sangat tegas. Suca, boleh saya bicara sebentar? Katanya. Lila langsung panik. Ayah, jangan gitu dong. Kita lagi ngobrol. Ayah Lila mengangkat tangan kecil. Bukan melarang, hanya memberi kode ingin bicara empat mata. Suca gugup, tapi ia berdiri. Iya, Pak. Mereka menjauh beberapa langkah. Lila tetap duduk dengan wajah cemas. Ayah Lila menatap Suca dalam. Saya tidak benci kamu. Hanya saja, saya ingin Lila fokus pada masa depannya. Penempatan itu besar buat karirnya. Saya tidak ingin dia menolak karena hubungan yang belum jelas. Suca menelan ludah. Saya ngerti, Pak. Tapi keputusan tetap di Lila. Bukan saya. Ayahnya menatap lebih lembut. Saya hanya ingin kamu sadar. Pilihan kalian akan menentukan jalan kalian masing-masing. Ucapan itu tidak keras, tapi tetap menghantam Suca. Itulah konflik ketiga. Tekanan dari keluarga Lila, bukan berupa larangan, tapi berupa tuntutan kejelasan yang harus dia berikan sekarang juga. Setelah ayahnya pergi, Lila mendekat ke Suca. Apa yang ayah bilang? Suca menghela napas. Dia cuma nanya apakah kita beneran mau serius. Lila diam. Ada rasa takut di matanya. Suca, aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kesempatan ini. Suca tahu. Dan inilah puncak dari semuanya. Ancaman dikejar orang misterius, konflik awal, masih belum selesai. Lila bisa pindah minggu depan, konflik kedua. Dan keluarga Lila butuh kejelasan hubungan mereka, konflik ketiga. Lil, suara Suca terdengar gemetar. Aku butuh 1 hari. 1 hari aja. Aku janji besok aku jawab semuanya. Lila menatapnya lama, lalu mengangguk. Oke, besok. Mereka menggenggam tangan lebih lama dari biasanya, tanpa bicara. Dan dalam hati, Suca tahu besok adalah hari paling sulit yang harus ia hadapi. Dan dalam hati, Suca tahu besok adalah hari paling sulit yang harus ia hadapi. Tapi yang dia nggak sangka, hari itu ternyata lebih rumit dari bayangannya. Pagi-pagi sekali, dia udah siap buat ke kampus dan mikirin jawaban buat Lila. Tapi sebelum dia sempat berangkat, HP-nya berbunyi. Nomor tak dikenal. Halo. Suara pria paruh baya muncul, agak terburu-buru. Kamu Suca? Ini dari kampus. Dosen pembimbingmu minta kamu datang sekarang. Ada masalah di proyek penelitianmu. Suca langsung bengong. Masalah apa, Pak? Data yang kamu kirim ada yang janggal. Dosen minta kamu jelasin langsung. Suca nutup telepon pelan.
Kepalanya langsung panas. Masalah proyek? Data janggal? Padahal semua dia kerjain sendiri dan dia yakin bener. Tapi mau nggak mau, dia harus ke kampus dulu sebelum kasih keputusan ke Lila. Di kampus, dosennya sudah menunggu. Mood dosennya terlihat kurang baik. Suca, data yang kamu input minggu lalu tidak sesuai dengan pola. Kalau ini tidak diperbaiki hari ini, kamu bisa mundur seminggu dari target. Suca menarik napas. Saya beneran ngerjain semuanya sendiri, Bu. Saya bisa cek ulang. Silakan. Suca menghabiskan waktu hampir 2 jam buat ngecek data. Ternyata, datanya memang diubah orang. Bukan dia. Bu, ini bukan saya yang ubah. Dosen hanya menggeleng. Saya tidak menuduh. Tapi saya butuh kamu bereskan. Dan itu bikin Suca makin frustasi. Konflik pertama masih menggantung. Konflik kedua soal kepindahan Lila makin dekat. Konflik ketiga soal kejelasan hubungan makin bikin dia bingung. Sekarang masalah kampus ikut numpuk. Setelah 2 jam, data akhirnya bisa beres. Tapi waktunya udah molor dari rencana. Baru keluar dari kampus, ia dapat chat dari Lila. Kamu jadi datang siang ini? Aku sudah nunggu di taman yang biasa. Suca langsung merasa bersalah. Dia buru-buru naik ojek online ke taman. Tapi baru setengah jalan, hujan. Ojeknya ikut berhenti berteduh di depan minimarket. Suca mencoba menghubungi Lila. Tidak aktif. Dia menunggu hampir 20 menit. Begitu hujan agak reda, dia minta ojeknya lanjut. Sampai di taman, Lila sudah tidak ada. Suca panik, lalu dapat chat masuk. Aku pulang dulu. Kayaknya kamu sibuk banget. Aku nggak mau maksa. Hati Suca langsung jatuh. Dia mau ngejar Lila ke rumahnya. Tapi sebelum bergerak, ponselnya berbunyi lagi. Nomor lain. Halo. Suara perlahan muncul. Kamu hati-hati. Ada seseorang yang terus nanyain kamu. Katanya mencari kamu sejak kemarin. Suca kaget. Siapa? Dia nggak mau sebut nama. Tapi dia datang ke kampus tadi. Suca merasa seluruh badannya dingin. Berarti orang misterius itu bukan hal sepele. Dia makin bingung harus urus yang mana dulu. Masalah Lila. Masalah kampus. Masalah orang misterius. Masalah keluarganya Lila. Semuanya numpuk. Semuanya butuh jawaban. Dan semua usahanya seharian ini berakhir gagal. Saat masih berdiri di taman yang mulai becek, hujan sudah berhenti tapi langit masih mendung. Suca menutup muka dengan kedua tangan. Aku nggak kuat kalau gini terus. Gumamnya pelan. Tapi dia tahu, besok semuanya harus selesai. Entah bagaimana caranya. Tapi dia tahu, besok semuanya harus selesai. Entah bagaimana caranya. Dan besok itu akhirnya datang lebih cepat dari yang dia siapin. Pagi itu, sebelum Suca sempat mandi, HP-nya bunyi. Lila, kita bisa ketemu? Aku butuh jawabannya hari ini. Nada chat Lila pendek, dingin. Bukan Lila yang biasanya. Itu makin bikin dada Suca berat. Belum sempat ngetik balasan, ada telepon masuk dari kampus. Suca, dosenmu minta revisi tambahan. Harus dikumpul hari ini. Dan sebelum Suca bernapas, satu pesan lain masuk dari nomor tidak dikenal. Kalau kamu terus menghindar, aku akan datang ke rumah. Ketiganya datang dalam hitungan menit. 3 arah tekanan. 3 masalah. Dan semuanya harus selesai hari ini. Suca berdiri lama di depan kaca kamar. Rasanya kayak seluruh hidupnya lagi diseret ke persimpangan yang dia nggak pilih. Akhirnya Suca ambil keputusan. Dia akan selesaikan Lila dulu. Ini yang paling nentuin hidup mereka berdua. Dia berangkat ke taman tempat mereka biasa ketemu. Lila sudah duduk di bangku, menunduk sambil main-mainin ujung tasnya. Saat Suca datang, Lila langsung berdiri. Aku nggak mau buang waktu lagi. Ca, jawaban kamu apa? Suca mendekat. Lil, aku sayang kamu. Itu nggak pernah berubah. Tapi aku nggak siap bilang, ikut aku. Atau, jangan pergi, kalau aku sendiri belum beres sama masalahku. Lila menatap Suca lama. Matanya kelihatan sedih tapi berusaha tegar. Jadi, kamu milih tetap di sini?
Aku milih kamu tetap kejar karir kamu, jawab Suca pelan. Aku nggak mau kamu nyesel gara-gara aku. Lila menutup mulutnya sebentar, menahan emosi. Terus kita gimana? Kita? Coba jalanin apa yang kita bisa. Tapi aku nggak mau kamu batal pindah cuma karena aku panik. Lila nggak langsung jawab. Dia mendekat, memeluk Suca erat. Kenapa hidup kita ribet banget sih? Gumamnya. Suca membalas pelukan itu. Dan seperti biasa, saat suasana mulai hangat dan mereka hampir masuk ke momen yang lebih dekat, adegan langsung beralih. Mereka duduk kembali, menjaga jarak aman. Aku harus ke kampus sekarang, kata Suca. Aku ikut. Nggak usah, Lil. Kamu siap-siap buat persiapan pindah. Nanti aku kabarin. Lila mengangguk pelan, walau jelas terlihat berat. Di kampus, masalah ternyata lebih parah dari dugaan. Ini bukan sekadar revisi, kata dosennya. Ada satu file yang hilang. Kamu harus buat ulang. Suca diam. Itu kerjaan 1 minggu. Dan sekarang harus dibuat ulang dalam 1 hari. Suca menghabiskan 3 jam berkutat di laboratorium. Tapi konsentrasinya terus buyar. Kepikiran Lila. Kepikiran orang misterius itu. Kepikiran semuanya. Saat jam menunjukkan lewat sore sedikit, Suca akhirnya menyerah sebentar dan keluar buat ambil udara. Begitu keluar dari gedung kampus, ada seseorang berdiri di bawah pohon. Pria paruh baya. Baju abu-abu. Topi gelap. Dia mendekat pelan. Suca. Suca langsung deg-degan. Iya, kamu siapa? Aku cuma mau bilang, kamu harus hati-hati. Ada orang yang sengaja merusak data kamu. Dia ingin kamu gagal. Suca kaget. Siapa? Pria itu menggeleng. Aku nggak bisa bilang sekarang. Tapi semua ini saling terkait. Sebelum Suca sempat tanya lebih jauh, pria itu sudah pergi begitu saja. Meninggalkan Suca dalam kebingungan total. Dan di momen itu, Suca sadar satu hal. Semua konflik sudah tumpuk bertahun-tahun. Dan sekarang, semua meledak dalam 1 hari. Tinggal satu pilihan terakhir. Suca harus bongkar semua sumber masalah itu, apapun risikonya. Suca harus bongkar semua sumber masalah itu, apapun risikonya. Dan langkah pertama yang kepikiran adalah, balik ke kampus dan cek siapa saja yang punya akses ke file datanya. Begitu masuk lab, suasana sudah sepi. Jam sudah hampir sore. Suca langsung duduk dan membuka komputer. Dia melihat riwayat aktivitas file proyeknya. Nama-nama user muncul. Dirinya sendiri. Dosen pembimbing. 1 user lab yang pakai komputer umum. Dan 1 nama terakhir yang bikin alisnya langsung naik, Ervin. Ervin adalah teman satu kelas yang dari dulu sering saingan sama Suca soal nilai. Mereka dulu pernah kerja kelompok bareng dan sempat ribut kecil karena beda pendapat. Hah? Masa dia? Gumam Suca. Tapi rasanya janggal kalau bukan dia. Belum sempat mikir lebih jauh, pintu lab terbuka. Ervin masuk sambil lihat kanan-kiri. Mata mereka langsung saling tatap. Suca berdiri. Vin, boleh ngomong sebentar? Ervin kaget, tapi mencoba santai. Ngomong apa? Nama kamu ada di riwayat akses file dataku. Kamu buka fileku, ya? Ervin sempat terdiam setengah detik. Lalu ia cepat-cepat menahan ekspresi wajahnya. Hah? Enggak lah. Mungkin kesalahan sistem. Vin, aku cuma mau tahu. Kalau kamu yang ubah, bilang aja. Biar aku tahu masalahnya apa. Ervin gelisah. Udahlah, Suca. Aku nggak ada waktu buat bahas hal gini. Dia mau pergi, tapi Suca tahan lengan bajunya. Vin, tolong. Aku banyak masalah hari ini. Jangan tambah lagi. Ervin menarik napas panjang. Bukan aku, Ca. Tapi, ada orang yang minta aku cek file kamu. Dia ngaku mau bantu kamu. Aku kira itu bener. Suca mengernyit. Siapa? Aku nggak tahu namanya. Dia cuma bilang kamu butuh bantuan terus suruh aku cek data kamu buat dia. Pastikan, semuanya aman. Penjelasan itu bikin kepala Suca makin penuh. Orang misterius itu lagi-lagi muncul di balik cerita ini.
Terus kamu kasih akses fileku gitu aja. Aku kira dia dosen. Dia bilang gitu. Suca menghela napas. Ya udah. Makasih udah jujur. Begitu Ervin keluar, Suca duduk lemas. Berarti orang itu bukan cuma ngawasin dia, tapi ikut campur urusan kampus. Langkah berikutnya, cari tahu siapa orang itu sebenarnya. Saat keluar dari kampus, langit sudah agak gelap. Suca berjalan menuju gerbang sambil sibuk ngetik sesuatu di HP-nya. Lalu tiba-tiba seseorang berdiri di depannya. Pria dengan baju abu-abu yang sama seperti tadi. Kita perlu bicara lagi, katanya cepat. Suca kaget. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa urusin hidup aku? Pria itu melihat sekeliling sebentar, memastikan tidak ada orang. Aku bukan musuh kamu. Aku cuma nyuruh kamu hati-hati. Ada orang yang mau kamu gagal. Bukan cuma soal data, tapi soal masa depan kamu dan Lila juga. Jantung Suca langsung berdetak cepat. Apa hubungannya Lila? Pria itu menarik napas. Keluarganya sedang mempertimbangkan sesuatu tentang kamu. Maksudnya? Sebelum pria itu sempat jawab, HP Suca berbunyi. Lila menelepon. Suca mengangkat cepat. Halo, Lil? Suara Lila terdengar lirih dan cemas. Suca, kamu bisa ke rumahku sekarang? Ada yang harus aku kasih tahu. Penting banget. Dad. Nada bicara Lila bikin seluruh badan Suca menegang. Baik, aku kesana sekarang. Pria misterius itu hanya mengatakan pelan, kamu harus siap dengan apapun yang kamu dengar nanti. Kalimat itu bikin langkah Suca semakin berat. Dia berlari keluar kampus dan langsung naik ojek online. Sepanjang perjalanan, pikirannya campur aduk. Masalah kampus belum selesai. Masalah data belum tuntas. Identitas pria misterius belum jelas. Dan sekarang Lila bilang ada sesuatu yang penting banget. Suca menggenggam ponselnya kuat-kuat. Apapun yang menunggunya di rumah Lila, itu pasti bagian dari puncak konflik yang harus dia selesaikan. Dan dia bertekad. Malam ini semua harus jelas. Malam ini semua harus jelas. Itu yang terus Suca ulang-ulang di kepalanya sepanjang perjalanan ke rumah Lila. Begitu ojek berhenti di depan gerbang, ayah Lila justru yang membuka pintu pagar. Wajahnya serius, tapi tidak terlihat marah. Masuk, Suca. Lila sudah nunggu di ruang tamu. Biasanya ayah Lila selalu menjaga jarak. Sekarang dia sendiri yang menyuruh masuk. Begitu Suca masuk, Lila berdiri dari sofa. Matanya agak merah, seolah habis nangis. Kita duduk dulu ya, kata Lila pelan. Ayahnya ikut duduk, dan ini bikin suasana makin tegang. Lila meraih tangan Suca. Cah, aku mau kamu dengar semuanya dari kami langsung. Suca menelan ludah. Semuanya apa? Ayah Lila memulai. Suca, beberapa minggu ini, ada orang datang ke kantor saya. Dia bilang kamu punya masalah di kampus. Katanya kamu memanfaatkan Lila, dan kamu tidak fokus pada masa depan. Suca kaget. Apa? Siapa, Pak? Ayahnya menggeleng. Dia tidak menyebut nama. Tapi dia datang 2 kali. Dan dia bilang hal-hal buruk tentang kamu. Saya jadi ragu. Makanya saya menekan Lila untuk minta kejelasan. Suca langsung sadar. Pria misterius itu. Dialah yang selama ini mengganggu semua aspek hidupnya. Lila menatap Suca dengan mata berkaca-kaca. Cah, aku percaya kamu. Tapi setelah dengar ayah cerita, aku jadi semakin yakin kita harus jujur satu sama lain. Kamu lagi dikejar seseorang, ya? Suca mengangguk. Iya, aku nggak tahu siapa. Tapi dia yang ngerusak data aku. Dia juga yang nyebar hal-hal aneh ke orang-orang terdekat aku. Ayah Lila mengusap wajahnya. Kalau begitu, kamu harus lapor kampus, dan kalau perlu lapor keamanan. Ini sudah lewat batas. Untuk pertama kalinya, ayah Lila ada di pihaknya. Suca merasa sedikit lega. Lila memegang kedua tangan Suca. Terus jawaban kamu tentang hubungan kita apa, Ca? Suca menghela napas panjang. Lil, aku nggak mau kamu batalin impian cuma karena aku. Tapi aku juga nggak mau hubungan kita hilang. Jadi aku mau kita coba hubungan jarak jauh dulu.
Kamu kejar karir kamu. Aku beresin masalahku di sini. Kita tetap bareng, tapi kita nggak saling ngorbanin hidup masing-masing. Lila menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Aku suka jawabannya. Suca ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya hari itu, dadanya terasa ringan. Ayah Lila berdiri dan menatap Suca serius. Suca, saya minta maaf kalau selama ini sikap saya bikin kamu terbebani. Saya cuma takut Lila tersakiti lagi. Tapi malam ini saya lihat kamu tulus. Suca mengangguk pelan. Saya juga minta maaf kalau terkesan menghindar, Pak. Ayahnya mengulurkan tangan. Dan Suca menyambutnya. Itu adalah momen kecil tapi sangat berarti. Setelah pembicaraan selesai, Lila mengantar Suca ke teras. Mereka berdiri berdua sambil menatap jalanan depan rumah yang mulai sepi. Cah, kata Lila lembut. Suca menatapnya. Lila mendekat dan memeluk Suca pelan. Bukan pelukan sedih, tapi pelukan lega. Mereka sempat hampir masuk ke momen yang lebih dalam, tapi adegan langsung berpindah agar tetap aman. Mereka melepas pelukan sambil tersenyum canggung. Aku berangkat minggu depan, kata Lila. Aku tahu. Aku dukung kamu. Lila mengangguk. Dan aku dukung kamu buat hadapi orang misterius itu. Suca menarik napas panjang. Aku siap. Mulai besok, aku selesaikan semuanya. Perasaan Suca keluar dari rumah itu jauh lebih ringan. Masalahnya belum selesai, tapi jalannya sudah kelihatan. Besok, dia akan cari tahu siapa orang misterius itu. Dan itulah langkah pertama menuju akhir yang damai. Gue cuma bisa narik napas dalam pas gue akhirnya sadar kalau semuanya udah kebuka. Lanjut Suca sambil duduk lemes di kursi taman kampus. Masih mencoba mencerna kepanikan yang baru aja berlalu. Nai duduk di sebelahnya, ngelihat wajah Suca yang udah kayak orang habis lari maraton. Tapi serius, Cu, lo oke? Lo tadi bener-bener shock banget. Apa kelihatan banget? Suca memijat pelipisnya. Kelihatan banget, jawab Nai tanpa basa-basi. Suca nyengir kecil. Ya maklum, tiba-tiba aja semua orang ngeliat gue kayak gue nyembunyiin rahasia negara. Padahal cuman video call. Nai nyengir. Video call yang manis banget. Tuh cewek soalnya kelihatan ker banget sama lo. Suca langsung spontan menegakkan badan. Jangan mulai. Apa? Gue cuma ngomong fakta, kata Nai sambil nahan tawa. Gue lihat sendiri gimana dia panik pas lo bilang lo pusing. Dia tuh perhatian banget. Suca diam sebentar, lalu ngomong pelan. Iya, gue tahu. Makanya gue bingung. Bingung kenapa? Karena gue takut salah langkah. Gue takut bikin dia nggak nyaman. Nai melipat tangan di dada. Suca, lo itu bukan anak SMA yang baru pertama kali naksir. Dari cara dia nanggepin lo, dari caranya nyari lo terus, masa lo nggak kerasa sih? Suca menghela napas panjang. Gue ngerasa. Tapi gue juga takut kalau gue kegeran. Bro, Nai menepuk bahu Suca. Kalau itu kegeran paling jelas yang pernah gue lihat. Suca akhirnya ketawa kecil. Senyum yang dari tadi ketahan. Tiba-tiba notifikasi HP Suca bunyi. Nama yang muncul bikin jantungnya berhenti sepersekian detik. Dea, lo udah baikan? Jangan bikin gue khawatir, ya? Suca bengong beberapa detik. Nai langsung nyolek lengannya. Jangan sokcol. Gue nggak sokcol, bantah Suca, walau jelas dia ragu ngetik. Akhirnya dia balas pelan-pelan. Udah mendingan. Makasih ya tadi. Dea bales cepat. Dea, syukurlah. Malam ini lo free? Gue mau ngomong sesuatu. Suca langsung ngerasain perutnya ngedorong naik kayak roller coaster. Nai ngintip layar HP dan langsung berseru. Waduh, ini fix. Fix. Ada sesuatu. Lo siap nggak? Suca menelan ludah. Gue nggak tahu. Nai senyum lebar. Siap atau nggak siap, kayaknya malam ini bakal jadi malam penting. Suca menggenggam HP-nya erat-erat, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Malam ini, Dea mau ngomong sesuatu. Dan Suca nggak tahu harus siap untuk apa.
Gue nggak tahu harus siap untuk apa. Gumam Suca sambil berdiri di depan kafe kecil dekat kampus. Nungguin Zea yang bilang bakal datang 5 menit lagi. Angin malam pelan banget. Tapi deg-degan Suca malah makin gak karuan. Di dalam, dia bolak-balik ngecek pantulan dirinya di kaca. Kaos hitam, jaket tipis, rambut dirapiin seadanya. Oke lah, harusnya nggak jelek-jelek amat, katanya sendiri. Pintu kafe kebuka, dan Dea masuk. Rambutnya diikat setengah, pakai hoodie oversized warna abu-abu. Simpel, tapi entah kenapa bikin jantung Suca makin ribut. Sorry lama. Tadi macet, kata Dea sambil senyum. Nggak lama kok, jawab Suca cepat. Mungkin terlalu cepat. Mereka duduk di pojokan, agak sepi. Ada jeda beberapa detik yang bikin suasananya makin tegang. Zea narik napas dulu sebelum mulai. Suca, gue mau minta maaf soal tadi siang. Gue tahu tadi semua kejadian pasti bikin lo nggak nyaman. Enggak, gue justru yang malu sendiri. Suca nyengir canggung. Tapi lo beneran gak apa-apa kan? Gue panik banget, sumpah. Nada dia tulus banget sampai Suca ngerasa dadanya hangat. Gue baik. Berkat, ya, lo juga, jawabnya pelan. Dea mengusap tengkuknya, kelihatan gugup. Oke, jadi gini. Gue mau ngomong sesuatu yang dari kemarin-kemarin sebenarnya udah pengen gue omongin. Tapi gue takut lo salah paham. Suca refleks tegak. Apa? Dea lihat Suca beberapa detik sebelum akhirnya bilang. Suca, gue nyaman banget deket lo. Suca langsung ngerasa suhu tubuhnya naik. Oke. Dan setiap lo cerita, setiap lo bercanda, setiap lo panik gak jelas, gue ngerasa lo itu orang yang gampang gue peduliin. Lanjut Zea. Gue nggak tahu ini bisa dibilang apa, tapi gue suka sama lo. Suca diam. Otaknya freeze. Literally freeze. Dea buru-buru nambahin. Tapi kalau lo belum siap, kalau lo nggak ngerasa hal yang sama, nggak apa-apa. Gue cuma nggak mau nyimpen ini terus. Suca butuh 3 detik buat bisa ngomong. 3 detik yang terasa kayak 1 abad. Dea. Dea menunduk sedikit. Iya. Aku juga suka sama kamu. Kalimat itu keluar tanpa mikir, tapi itu jujur. Dan setelah ngomong itu, Suca baru sadar, dia pakai aku kamu. Dea langsung ngangkat wajah. Kaget tapi senyum kecilnya muncul pelan-pelan. Oh, jadi gitu. Suca ketawa kecil, malu setengah mati. Maaf, kepeleset. Enggak kok, Dea nyengir. Aku suka. Sekarang gantian Suca yang hampir meleleh. Mereka berdua hening sebentar. Hening yang nyaman, bukan canggung. Suca akhirnya ngomong pelan. Jadi, kita gimana? Dea sandarin tangannya di meja, deketin sedikit. Gimana kalau kita jalanin pelan-pelan? Nggak usah buru-buru. Yang penting kita sama-sama nyaman. Suca mengangguk. Gue setuju. Dea tersenyum. Kali ini lebih lebar. Oke, berarti mulai malam ini, lo nggak boleh hilang-hilangan lagi ya? Suca tertawa. Lo juga. Malam itu mereka ngobrol lama. Tentang hal-hal kecil, hal-hal besar, dan semua yang mereka pendam selama ini. Suasananya ringan tapi hangat. Kayak mereka akhirnya berada di halaman cerita yang sama. Dan ketika kafe hampir tutup, Dea berdiri dan bilang, dengan nada santai tapi bikin jantung Suca salto. Ayo pulang, pacar baru. Suca langsung terdiam, kondisi mental, error. Dea cuma ketawa kecil sambil jalan duluan. Ayolah, gue bercanda kok. Kecuali lo mau beneran. Suca ngejar sambil berkata, jangan gitu. Gue kaget. Ya udah, jangan kaget. Kita kan udah jujur. Jawab Dea santai. Suca senyum tanpa bisa ditahan. Malam itu sederhana. Tapi buat Suca, itu awal dari sesuatu yang penting.